Shalom adik-adik, Ketemu lagi di Santosa Joyful Kids, ditemani oleh Kalia dan Kawarman. Nah adik-adik, sekarang kita mau memulaikan ibadah kita. Sekarang siapkan Alkitabnya, duduk yang manis, kakak hitung ya. 1, 2, 3. Sekarang kita mau menyanyikan lagu Ku Masuk Ruang Maha Kudus. adik-adik, kita akan berdoa, tunduk kepalanya, tutup matanya, dan kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu. Pada saat ini kami akan mulai ibadah kami, kiranya Tuhan senantiasa memberkati dari awal hingga berakhir dengan baik. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masih ada sukacita adik-adik? Amin. Di sini kakak akan bertanya sama Kak Warman. Kak Warman punya sahabat gak? Banyak dong sahabatnya. Nah, Kak Warman punya sahabat, kalian juga punya sahabat. Jadi kita akan menyanyi lagu Ada Satu Sobatku Yang Setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku.
duduk yang bagus dan buka Alkitabnya. Mari kita menyanyikan lagu pujian Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Shalom adik-adik, pada saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Biar kakek yang pimpin ya. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa pada saat ini. Biarlah berikan kami ketenangan supaya kami bisa fokus mendengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak kami. Dan pada saat ini Tuhan persiapkan hati kami, persiapkan pikiran kami supaya kami mengerti dan memahami firman Tuhan yang disampaikan pada saat ini. Kami siap mendengarkannya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hai adik-adik, pada saat ini kita mendengarkan firman Tuhan yang dapat menguatkan kita. Sebelumnya perkenalkan nama kakak Kaparli. Nah, pada saat ini saya akan membawa tema kepada kita semua dengan tema kecil tapi bermanfaat. Nah, saya bertanya kepada adik-adik, pernahkah adik-adik membuat sesuatu yang bermanfaat? Baik di rumah, baik di lingkungan, baik di sekolah minggu. Pernahkah adik-adik melakukannya? Nah, untuk itu kakak akan bercerita dan membacakan firman Tuhan kepada kita supaya menguatkan kita untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Walaupun kita kecil, pasti kita bisa melakukan hal yang bermanfaat. Mari adik-adik kita buka Alkitab kita membacakan firman Tuhan yang terambil dari Matius 13 ayatnya yang ke-31 sampai yang ke-33. Sekali lagi adik-adik, di Matius 13 ayatnya yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-33. Kita akan membacakannya. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus memberitakan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan ditadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Nah, apa yang kita ambil dari cerita firman Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan ini ya, jadi ada 2, yaitu biji sesawi dan ragi. Nah, ini adalah perumpamaan Tuhan Yesus
kepada kita bahwa kita harus menjadi seperti biji sesawi dan ragi. Apa sih biji sesawi ini adik-adik? Kok dia dikatakan bahwa dia itu yang paling besar? Padahal kalau kita tahu biji sesawi itu yang paling kecil dari semua sayur-sayuran, dari benih semua yang ada. Tapi kalau dia tumbuh, kalau dia udah ditanam, maka dia akan bertumbuh menjadi besar. Bahkan kalau kita membacakannya di sini, dia akan melebihi dari sayuran yang lain. Nah, begitu juga dengan ragi adik-adik. Ragi itu adalah campuran yang dibuat untuk adonan kue. Tanpa ragi, maka adonan itu tidak enak, maka adonan itu tidak mengembang. Maka sangat bermanfaat sekali ya adik-adik ragi ini untuk membuat kue, membuat roti. Maka dari semua halnya itu adalah ada ragi. Nah, sangat penting sekali ya adik-adik ragi ini untuk membuat adonan kita bisa mengembang, bisa menjadi enak. Tanpa ragi maka semuanya akan hampa ya adik-adik. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita adik-adik. Walaupun kita kecil seperti biji sesawi dan ragi, tapi kita bisa bermakna. Contohnya adik-adik di rumah yang bikin bermanfaat, yaitu adik-adik bisa melakukan, kalau di rumah adik-adik bisa membantu orang tua ngepel, nyapu, cuci piring, dan mengerjakan tugas. Maka itu hal-hal yang bermanfaat yang adik-adik bisa lakukan di rumah. Nah, kalau di luar hal yang bermanfaat yang bisa adik-adik lakukan, yaitu pertama, pada saat ini adalah kondisi ada virus, maka kalau kita keluar kita akan memakai masker. Nah, masker juga merupakan hal yang bermanfaat yang dapat kita lakukan. Kita bisa menjaga diri kita dari virus dan menjaga orang lain supaya tidak terkena COVID ya adik-adik. Nah, apalagi adik-adik yang dapat kita bisa lakukan di luar. Nah, kita bisa membuang sampah pada tempatnya. Itu hal-hal yang bermanfaat. Nah, kalau kita pergi ke ibadah, ke sekolah minggu, hal yang bermanfaat yang kita lakukan yaitu kita fokus mendengarkan firman Tuhan. Kita tidak boleh mengganggu teman kita, tidak boleh membuli teman kita. Itu hal-hal yang dapat bermanfaat yang adik-adik bisa lakukan. Maka dari itu adik-adik, janganlah adik-adik merasa minder, tidak bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat. Nah, maka cerita yang kakak ceritakan tadi itu bisa adik-adik lakukan supaya hidup adik-adik dapat bermanfaat. Dan semoga adik-adik yang mendengarkannya dapat melakukannya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, demikian firman Tuhan yang kakak bisa ceritakan kepada adik semua. Dan mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Bapa, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan pada saat ini kami bisa melakukan hal-hal bermanfaat, baik dalam lingkungan kami, baik dalam sekolah minggu, baik dari di rumah. Kami bisa bermanfaat. Pakailah kami Tuhan sebagai bencana-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hore! Ibadah kita telah selesai, tapi adik-adik jangan bersedih karena di minggu yang akan datang ada kakak-kakak yang akan menemani adik-adik. Nah, untuk itu adik-adik jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kawarman dan Kalian mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Hore!